Selamat pagi anak didik kami sekalian. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Mari perhatikan dengan baik-baik. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya terbentuk secara alami. Mari kita lihat dan perhatikan yang selanjutnya. Perhatikan gambar di samping ini. Petani berinteraksi dengan sapi untuk membajak sawah. Gambar berikutnya, interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua. 1. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. 2. Interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Ayo perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam tabel berikut. Interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Manusia mengolah sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Manusia membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Simak baik-baik. Interaksi manusia dengan lingkungan sesuai bentang alam. Interaksi manusia lingkungan alam di pegunungan. Pegunungan adalah tempat yang terdiri atas gunung-gunung dengan jumlah lebih dari satu. Sumber daya alam di daerah pegunungan antara lain teh, kopi, ubi, sayuran, dan buah-buahan. Pekerjaan utama masyarakat di pegunungan adalah petani. Bentuk interaksi masyarakat di daerah pegunungan dan hasilnya dapat kita simak dalam tabel berikut. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Bentuk interaksi bercocok tanam terutama teh, kopi, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Hasil interaksi mudah mendapat hasil perkebunan, sayuran, buah-buahan, dan palawija. Bentuk interaksi manusia melakukan penghijauan. Hasil interaksi tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di pegunungan. Bentuk interaksi manusia memelihara hewan ternak berupa ayam, sapi, dan domba. Hasil interaksi mudah mendapatkan telur, susu, dan daging. Bentuk interaksi manusia melakukan penambangan seperti belerang, kapur, dan pasir. Hasil interaksi mudah mendapatkan barang tambang seperti belerang, kapur, dan pasir. Bentuk interaksi manusia mengelola kawasan pegunungan menjadi objek wisata. Hasil interaksi meningkatkan pendapatan
masyarakat. Yang selanjutnya, interaksi manusia dengan lingkungan alam di dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian daratan yang datar dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah dataran rendah antara lain padi, jagung, kacang tanah, tebu, dan kayu jati. Pekerjaan utama masyarakat di dataran rendah adalah petani dan peternak. Bentuk interaksi masyarakat di daerah dataran rendah dapat kita simak dalam tabel berikut. Bentuk interaksi: 1. Bercocok tanam terutama padi, palawija, jati, dan tebu. Hasil interaksi: mudah mendapatkan padi, palawija, jati, dan tebu. 2. Bentuk interaksi: melakukan penambangan seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. Hasil interaksi: mudah mendapatkan hasil tambang seperti minyak bumi, tembaga, dan mangan. 3. Bentuk interaksi: melakukan penghijauan. Hasil interaksi: tersedianya sumber air bersih dan mencegah terjadinya tanah longsor di bantaran sungai. Bentuk interaksi yang keempat: memelihara hewan ternak seperti ayam, sapi, kambing, kuda, dan ikan air tawar. Hasil interaksi: mudah mendapatkan telur, susu, daging, dan ikan air tawar. Bentuk interaksi: mengelola kawasan industri berwawasan lingkungan. Hasil interaksi: lingkungan di sekitar kawasan industri tetap terjaga kelestariannya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam di pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan langsung dengan laut dan merupakan daerah pasang surut air laut. Sumber daya alam yang terdapat di daerah pantai antara lain ikan, kerang, kelapa, rumput laut, dan terumbu karang. Pekerjaan utama masyarakat di daerah pantai adalah nelayan. Berikut bentuk interaksi masyarakat di daerah pantai. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. 1. Menjadi nelayan. Hasil interaksi: mudah mendapatkan ikan. Bentuk interaksi: melakukan budidaya sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Hasil interaksinya: mudah mendapatkan hasil sumber daya laut seperti udang, ikan air payau, rumput laut, dan kerang mutiara. Bentuk interaksi: melakukan budidaya dan penanaman pohon kelapa. Hasil interaksinya: mudah mendapatkan kelapa. Menanam pohon bakau di daerah pantai. Hasilnya: mencegah terjadinya abrasi pantai dan menjaga kebersihan pesisir pantai. Bentuk interaksi manusia: mengelola kawasan pantai menjadi objek wisata. Hasil interaksi: meningkatkan pendapatan masyarakat. Menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhan. Pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Lihat. Kegiatan pertanian, pengaruh negatif menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usaha memperbaiki menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos. Kegiatan perkebunan,
Pengaruh negatif, menggunakan pestisida buatan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha untuk memperbaiki, menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti tembakau, cengkeh, serai wangi, dan bunga krisan. Kegiatan peternakan, pengaruh negatif yang terjadi, membuang limbah peternakan ke sungai dapat menyebabkan bau tidak enak yang menyengat. Usaha memperbaiki, memanfaatkan limbah peternakan sebagai bahan pupuk dan energi alternatif. Kegiatan perikanan, pengaruh negatif yang terjadi, membuang limbah sisa pengolahan ikan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Usaha memperbaiki, memanfaatkan limbah sisa pengolahan ikan sebagai bahan pupuk dan pakan ternak ikan. Kegiatan perhutanan, pengaruh negatif, menebang pohon-pohon hutan secara sembarangan dapat menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Usaha untuk memperbaiki, melakukan sistem tebang pilih, reboisasi, dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Kegiatan perindustrian, pengaruh negatif, membuang limbah padan industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat merusak ekosistem air, dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Usaha memperbaiki, mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positif: 1. Meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. 2. Meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. 3. Pendapatan penduduk semakin meningkat. 4. Dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatif: berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. 2. Berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. 3. Berkurangnya sumber daya air. Nah, adik-adik kami, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari mempelajari dengan baik. Terima kasih.